berkembang juga di masyarakat ini, tanggapan Bawaslu seperti apa teh nanti ketika berubah? Ya, sejauh ini kan soal batasan usia paling rendah bagi calon presiden dan wakil presiden belum mengalami perubahan ya, sebagaimana di 169 ya, di Undang-Undang 7 2017. Jadi memang paling rendah 40 tahun. Bahwa ada upaya dari warga negara Indonesia yang ingin lalu menurunkan menjadi 35 tahun atau berapa gitu ya. Dalam proses ini semuanya ada di MK. Sekarang sedang berproses dan kita lihat saja nanti keputusan Mahkamah Konstitusi seperti apa. Bagi Bawaslu karena belum ada perubahan maka kita masih on the track terhadap apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang itu. Ketika nanti dalam prosesnya memang ada perubahan, entah itu menjadi lebih rendah gitu teh, pasti kan akan mengikuti aturan yang ada bagi KPU. Ini dari Bawaslu untuk langkah antisipatifnya seperti apa tuh? Otomatis kita juga akan, kalau misalnya sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi apakah tetap, apakah kemudian direndahkan, maka otomatis KPU akan menindaklanjutinya kan, karena itu norma yang harus dipatuhi. Nah, Bawaslu dalam konteks itu tentu akan menyesuaikan dalam konteks pengawasan terhadap persyaratan calon wakil presiden misalnya. Nah, itu menjadi item-item yang memang selama ini menjadi pengawasan melekat oleh Bawaslu. Bagi Bawaslu sih apa yang menjadi aturan, apa yang diatur, apa yang diputuskan, maka tidak ada alasan Bawaslu kemudian tidak menindaklanjutinya. Tentu bagi kami harus melakukan pengawasan berkenaan dengan norma yang terbaru. Bu, apakah timingnya tepat gitu Bu ketika diajukan pengubahan umur itu Bu? Timingnya tepat nggak sekarang Bu? Kalau ngomong timing tepat itu nanti jadi konteksnya jadi sangat politis ya. Nah, bagi maksudnya untuk tahapan Bu, pengaruhnya gitu kan karena udah berjalan kan, udah dekat. Ya, tahapan yang sedang berjalan kan pencalonan legislatif dan pencalonan DPD, ya kan? Pencalonan untuk presidennya kita masih dalam proses kan, kita lihat dalam proses ini. Nah, apakah ini ideal atau tidak? Kalau Mahkamah Konstitusi bisa melakukan pengambilan keputusan cepat, mestinya Mahkamah juga akan menghitung dampaknya terhadap tahapan yang sedang berjalan, ya kan? Itu kan pasti dihitung juga oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalaupun keputusan MK itu kemudian bermuara misalnya ya mengabulkan permohonan, maka otomatis ini harus bisa ditindaklanjuti KPU sehingga secara teknis dia tidak menghambat tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Ideal atau tidaknya itu akan sangat tergantung seberapa cepat nanti Mahkamah Konstitusi melakukan proses ini. Tapi selagi proses berjalan, maka sebagai warga negara termasuk Bawaslu, kami dalam konteks ini adalah menunggu, menghormati sekaligus memedomani Undang-Undang 7 di pasal 169 yang memang sampai hari ini belum mengalami perubahan. Suaraku lagi ini. Nggak masalah. Apa nih? Iya Teloli, jadi untuk dari Bawaslu menyikapi sekarang ada daerah otonomi baru, untuk kerawanannya antisipasinya apa Bu dari Bawaslu ke depannya? Ya, kalau untuk daerah otonomi baru tentu kami secara internal juga kan bersiap dalam banyak hal. Misalnya peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu kami ya. Karena saat ini DOB baru kami sudah punya jajaran pengawas pemilu. Saat ini konsentrasi Bawaslu adalah memastikan secara kapasitas, kualitas kerja, mereka mampu melakukan percepatan. Namanya DOB pasti akan punya spesifikasi karakteristik soal dinamikanya sendiri, apalagi ini kan ada di Papua,